Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama saya Tiara Banuati dan teman saya Syarla Al-Khalifi. Kami akan mempresentasikan tentang cara-cara mengembangkan usaha dan rencana pengembangan usaha kerajinan. Kami akan membahas cara-cara mengembangkan usaha. Yang pertama ada tingkatkan promosi, yang kedua kenali kompetitor, selanjutnya memperluas jaringan, tingkatkan sumber daya, utamakan pelayanan konsumen, lakukan inovasi produk, dan minimalisasi biaya operasional, dan yang terakhir investasi. Dalam memulai suatu bisnis memang tidak mudah. Banyak hal dan langkah-langkah yang harus dikerjakan setelah membangun usaha untuk mengembangkan dan mencapai target usaha. Harus menyiapkan strategi tarung dengan pesaing bisnis lainnya. Ada beberapa cara agar usaha bisa berkembang di masa depan, yaitu yang pertama ada tingkatkan promosi. Setelah usaha berdiri, lakukanlah promosi. Promosi ini jadi salah satu cara mengembangkan usaha yang penting karena konsumen dapat mengenal barang atau jasa yang dijual. Buatlah materi promosi yang unik dengan memanfaatkan berbagai jalur promosi seperti sosial media, karena dengan menggunakan sosial media jauh lebih murah dan bisa terjangkau. Bisa menjangkau lebih banyak calon konsumen, lalu bisa juga dengan memasang iklan online. Selanjutnya bisa tawarkan berbagai promo, diskon, dan voucher menarik. Dengan melakukan promosi yang terus-menerus, konsumen akan familiar dengan merek yang dipromosikan dan bisa menjadikannya sebagai pilihan. Selanjutnya yang kedua, kenali kompetitor. Akan ada banyak pelajaran ketika mengenali kompetitor. Promosi yang terus-menerus tidak akan efektif jika tidak memperhatikan kompetitor. Mengenali kompetitor bisa dengan melihat apa saja nilai jual serta kelebihannya. Selanjutnya bisa dengan melakukan hal yang unik kepada promosi serta produk atau jasa yang ditawarkan. Dan tujuan mengenali kompetitor ini yaitu agar bisa mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Dan yang ketiga, memperluas jaringan. Memperluas jaringan bisa dilakukan dengan memperluas pemasaran, dengan cara membuka channel pemasaran atau cabang baru. Jika sudah punya toko offline, bisa mencoba jalan baru dengan membuka toko online di banyak platform. Meningkatkan relasi bisnis dengan menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan banyak pihak. Dan perluasan pemasaran ini tentu saja harus dibarengi dengan peningkatan suplai bahan produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Sarla. Yang keempat ada tingkatkan sumber daya. Peningkatan sumber daya dilakukan secara keseluruhan baik untuk sumber daya produk maupun sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya produk dilakukan dengan memperhatikan penggunaan bahan serta proses yang diterapkan untuk menciptakan suatu barang. Nah, semakin baik sumber daya yang digunakan, maka semakin berkualitas pula produk yang akan dihasilkan dari sisi sumber daya manusia. Yang pertama dari sisi sumber daya manusia. Yang pertama itu memilih tim dan karyawan yang kalian butuhkan. Yang kedua, lihat bagaimana tim dan karyawan ketika bekerja sama atau ketika berhadapan dengan konsumen. Yang ketiga, layani konsumen dengan sikap ramah. Yang keempat, produk kualitas dibarengi dengan pelayanan baik. Nah, dengan ini pastinya akan menarik konsumen untuk mencoba dan nantinya akan datang kembali. Yang kelima, utamakan pelayanan konsumen. Nah, pelayanan terbaik pada konsumen adalah cara terbaik untuk membuat konsumen tetap bertahan pada merek kita. Dan dengan ini, kita bisa memanfaatkan yang pertama, dunia digital. Nah, dengan memanfaatkan dunia digital ini untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Yang selanjutnya, memberikan update mengenai produk atau jasa kita. Yang ketiga, berikan pula kesan yang baik lewat keramahan dalam melayani, menjawab pertanyaan konsumen, dan memberikan solusi serta menawarkan bantuan. Nah, selain itu, kita juga diharapkan mampu mengedukasi konsumen dengan baik. Yang keenam, ada melakukan inovasi produk. Jangan sampai kita merasa cepat puas dengan produk yang sudah dibuat sebelumnya. Zaman akan terus berubah dan tren pun selalu mengikutinya. Nah, dengan inovasi ini pun harus tetap dilakukan karena konsumen memang cenderung cepat merasa bosan. Jika usaha kita tidak bisa mengimbangnya, maka konsumen bisa saja berpindah kepada kompetitor lain. Yang ketujuh,
Minimalisasi biaya operasional. Tujuan dalam membangun usaha adalah untuk menghemat biaya pengeluaran dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, dengan ini kita harus benar-benar menguasai beberapa modal dan biaya operasional yang dikeluarkan serta pendapatan yang dihasilkan. Ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan yang dipenuhi oleh bisnis laras dengan apa saja yang harusnya didapatkan untuk menciptakan pertumbuhan. Yang kedelapan ada investasi. Nah, investasi ini untuk berhemat saja tidak cukup, maka kita harus mencari cara mengembangkan usaha agar keuntungan yang kita hasilkan bisa terus berputar. Nah, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan berinvestasi. Nah, kini sudah banyak media-media untuk berinvestasi. Bisa dengan investasi saham, reksadana, properti, emas, dan deposito berjangka. Yang kesembilan, atur keuangan dengan baik. Hal ini dilakukan agar pengeluaran dan penghasilan dari usaha bisa berjalan dengan seimbang. Pengaturan keuangan memang sedikit rumit, karena itu banyak yang melakukannya dengan seadanya. Padahal ini merupakan bagian krusial dalam perkembangan sebuah bisnis. Tidak heran jika banyak sekali usaha yang gagal karena salah satu pengelola keuangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.